Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alaminul qa'id wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidika ilayya masur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fi ibadallah usikum wa iyaya nafsi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khairukum ma ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, mengapa disebut demikian? Karena Al-Quran banyak kebaikannya. Contohnya, apabila kita membaca Al-Quran sehari, misalkan sehalaman, misalkan sholat fardu, setelah sholat fardu kita membaca Al-Quran satu halaman, setelah sholat zuhur kita baca, habis sholat asar kita baca. Nah, satu halaman itu banyak huruf-hurufnya ya. Per huruf itu Allah kasih kita 10 kebaikan atau 10 pahala. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah. Apabila kita membaca Al-Quran satu huruf pun, maka Allah akan memberikan kita 10 pahala atau 10 kebaikan. Nah, dan apabila orang itu masih terbata-bata atau masih kurang lancar dalam membaca Al-Quran, maka Allah masih memberikan pahalanya, tetapi Allah akan memberikan pahalanya itu paling satu kebaikan atau satu pahala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah barakah ini. Salawat bermahkotakan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kali ini khotib berwasiat kepada dirinya pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian. Perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah, dan apabila kita menghafal Al-Quran, maka banyak keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah
menjadi golongan manusia terbaik. Mengapa bisa menjadi golongan yang terbaik? Karena dia adalah ahlul Quran, ahlinya Al-Quran. Allah akan mengangkat derajat seorang penghafal Al-Quran. Bukan si penghafal Quran doang gitu ya yang bisa diangkat derajatnya, tetapi semua keluarganya, semua dari kakek sampai neneknya, semua akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipermudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa seorang penghafal Al-Quran itu menjadi golongan manusia terbaik? Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ma ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Seperti yang saya tadi ucap ya. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dari hadis tersebut diketahui bahwa Al-Qur'an mengandung kebaikan bagi umat Islam dengan membaca, menghafal dan mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Dan apabila kita selalu mengamalkan ilmu-ilmu kita, jangankan ilmu Al-Quran, jangankan ilmu-ilmu yang biasa, ilmu seperti di sekolah, ilmu yang dimanapun, maka Allah akan diperkuat ilmu kita, akan tidak gampang lupa dan gampang dicerna, karena kita menyebarkan kebaikan dan memberikan ilmu kepada semua orang. Nah, yang kedua, keutamaan penghafal Al-Quran adalah lebih utama jadi imam sholat. Nah, mengapa ini harus jadi utamakan ya? Karena apabila orang yang jadi imam dia tidak hafal surah-surah, dia masih kurang lancar dalam membaca Al-Quran, dia masih kurang pokoknya hafalan-hafalan surat-surat juga masih kurang. Nah, apabila ada seorang penghafal Quran, misalkan dia hafalannya sudah 10 juz, nah maka orang yang penghafal Quran itu wajib jadi imam, harus jadi imam. Mengapa? Karena dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Nah, makanya orang penghafal Al-Quran itu selalu diutamakan. Dia harus jadi mimpin imam di masjid. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penghafal Quran itu berhak memimpin kamu dalam membaca Al-Qurannya. Nah, itu yang kedua. Keutamaan penghafal Quran yang ketiga adalah mendapatkan syafaat. Nah, mengapa mendapatkan syafaat? Karena penghafal Quran itu selain mencintai Al-Quran, dia juga harus menjaga Al-Quran itu. Apabila dia tidak bisa menjaga hafalan-hafalan itu, maka akan celaka. Mengapa celaka? Karena dia tidak bisa menjaga yang sudah dia hafal, yang sudah dia pokoknya apabila kita sudah menguasai hafalan-hafalan itu, maka janganlah sampai kalian lupakan. Karena apa? Karena ilmu Al-Quran itu bakal menuntut kamu ya, bakal menuntut. Nah, apabila kita membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Al-Quran itu menjadikan kita syafaat, bakal nolong kita gitu ya. Apabila kita jaga hafalannya, apabila kita rawat Qurannya, dan apabila kita sangat cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, itu ya. Nah, keutamaan Al-Quran yang keempat adalah menaikkan derajat. Nah, mengapa menaikkan derajat? Karena bahwasannya orang penghafal Al-Quran, Allah akan naikkan derajatnya. Nah, seperti contohnya ya, saya mempunyai seorang guru. Nah, dia itu masih kuliah. Nah, tetapi dia itu penghafal Al-Quran. Dia dipanggil tiap pondok pesantren, dia disuruh ceramah, dia disuruh ngajar di pondok pesantren, dan dia sudah disuruh ngajar di sekolah madrasah aliyah negeri. Nah,
Itulah keutamaannya Al-Quran. Allah akan menaikkan derajatnya, tapi jangan risau, pasti Allah akan menaikkan derajatnya. Janganlah takut atau janganlah enggan, karena banyak sekali keutamaan Al-Quran itu. Nah, yang terakhir yang saya tahu, ya, keutamaan Al-Quran yang saya tahu, memberikan mahkota kepada orang tua kita. Nah, mengapa? Ini sangat sangat yang saya inginkan. Mengapa? Karena apabila kita di akhirat kita sudah menghafal keseluruhan Al-Quran dan kita lancar dan kita sudah menjadi hafil Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Mengapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, memberikan jubah dan mahkota kepada orang tua kita, karena sudah mendidik anaknya menjadi yang baik, menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi kebanggaannya masyarakat, menjadi kebanggaannya keluarga. Karena Al-Quran itu pedoman. Apabila seseorang itu melupakan Al-Quran atau tidak, malah dilupakan gitu ya, maka celakalah. Nah, maka dari itu, apabila kita menghafal Al-Quran, dan kita akan bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita, dan Allah akan memasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa anni innahu la ghafurur rahim.